Cerita pengalaman selama ngonten sampai belum dimonetisasi. Halo guys, assalamualaikum. Aku di sini lagi siapin dulu buat bekal anak. Nah, di sini aku lagi mau sarapan dulu buat anak aku yang paling kecil. Nah, di sini aku pindahkan dulu nasi gorengnya itu ke mangkok yang kecil seperti ini ya, karena emang piringnya itu yang yang plastik itu nggak ada ya, belum aku cuci ya. Sudah ini pakai mangkuk plastik gitu. Nanti kalau misalkan pakai piring yang beling itu ya, takutnya dia terjatuh apa gimana, nanti dia jatuh, dan si pecah belingnya itu takut ke area tangannya apa gimana gitu ya, takut kena kaki, takut berdarah. Ya sudah ini pakai mangkok plastik. Ya sudah, di sini lanjutin aja. Ini aku mau siapin bekal anak aku ya, karena ini anak aku bagian pagi, jadi aku siapkan dulu semua perlengkapannya seperti ini ya teman-teman, kayak nasi goreng terus dicampur sama telur seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya ini anak aku udah sarapan sih tadi pagi, jadi ini cuman buat bekal di sekolahannya aja ya teman-teman. Aku bikin sarapannya itu simpel-simpel aja ya, kayak gini ya teman-teman, cuma nasi goreng sama campur telur seperti itu aja ya teman. Oke, lanjut. Di sini aku kayaknya kelaparan ya teman-teman, jadi ya sudah ini aku ngambil nasi terus ambil aku piring gitu ya teman-teman, biar nanti aku itu nggak pusing ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pagi-pagi itu wajib sarapan. Jadi di sini kalian itu kalau pagi-pagi gimana nih, sarapan apa enggak gitu ya? Kalau aku sih versinya pengen makan kayak gini ya teman-teman. Oke, singkat cerita aja, itu makanan aku udah makan ya teman-teman, nggak aku record, aku lagi makannya gitu ya teman-teman. Oke, di sini lanjut, aku lagi cuci piring. Nah, di sini aku cuci piringnya itu nggak banyak karena ini bekas sarapan tadi ya teman-teman gitu, jadi nggak terlalu banyak. Sebenarnya itu aku cuci piringnya itu udah dari tadi ya, jadi ya sudah ini cuman sedikit, alhamdulillah ya teman-teman. Nah, di sini sambil cuci piring kita sambil cerita-cerita sedikit ya teman-teman tentang pengalaman ngonten aku selama mengonten gini ya teman-teman. Sebenarnya aku itu ngontennya itu di tahun 2018 gitu ya teman-teman. Terus aku itu gabung di FB Pro ini aku itu sekitar di tahun 2024 ya teman-teman, pas tanggal 28 Januari 2024 ya, sekitaran 6 bulanan gitu ya teman-teman. Dan aku itu gabung di FB Pro itu selama 4 bulan ya, sekitar antara Januari dan Februari gitu ya. Tapi di sini aku sistemnya itu konsisten banget ya di FB Pro itu, karena ya begitu ya teman-teman, karena emang kan harus konsisten gitu ya. Terus aku itu meninggalkan FB Pro itu karena ada sesuatu hal yang ada masalah lah gitu ya teman-teman, karena ada sedikit, gak ada pelanggaran sih di FB Pro aku itu, tapi lebih banyak yang nyinyir ya gitu ya teman-teman. Pokoknya nyinyirnya itu ya bikin aku sakit hati ya teman-teman, jadi aku meninggalkan FB Pro itu. Jadi aku di sini pindah ke halaman yang ini ya teman-teman, jadi aku gabung FB halaman ini sekitaran dari bulan April ya teman-teman, 23 April 2024 gitu ya teman-teman. Sampai sekarang itu alhamdulillah konsisten ya. Nah, di sana aku di FB Pro itu kenapa aku tinggalin, karena emang ada banyak yang nyinyir gitu ya teman-teman, para nggak netizen di online gitu ya teman-teman. Tapi alhamdulillah netizen untuk di online itu semuanya pada mendukung dan membantu dan support gitu ya teman-teman. Jadi ya nyinyirnya itu di dunia nyata ya teman-teman, jadi kayak tetangga bukan gitu ya, ya saudara gitu ya teman-teman. Jadi misalkan aku upload video itu seperti gimana gitu ya teman-teman, jadi kayak dia itu jadi sebenarnya orang-orang yang di dekat itu yang lebih tajam ya omongannya gitu ya teman-teman, dibandingkan di dunia online gitu. Di dunia nyata itu lebih tajam ya teman-teman, karena kan emang kesehariannya itu kita itu bertemu dan pokoknya kalau misalkan dinyinyir lebih secara langsung itu lebih pedas ya teman-teman. Dan jarang-jarang itu kalau misalkan kita dinyinyir di online gitu nggak terlalu sakit hati banget, terus nggak terlalu dimasukin ke hati gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di dunia nyata itu lebih tajam lebih sakit hati gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya di FB Pro itu aku itu tinggal mengejar jam tayangnya aja ya teman-teman, sekitaran ya pokoknya
lumayan lah gitu ya ke jam tayangnya itu. Terus kalau misalkan di fanspage ini kan harus dari nol banget ya, dan butuh perjuangan juga ya, Masya Allah ini itu perjuangan banget. Jadi aku itu konten itu di sekitaran 5 tahun yang lalu ya teman-teman, tapi sampai sekarang belum dimonetisasi. Jadi aku itu gabung di FB Pro itu di tahun 2024. Jadi aku yang di tahun 2018 itu aku itu kontennya itu di plafon merah ya, alias diet gitu ya teman-teman. Tapi di sini aku main di YT juga selain di Epi Pro atau di halaman ini. Jadi aku apa ya, main itu di yang merah sama yang biru ini ya teman-teman. Jadi buat kalian gimana nih, ada saran nggak buat aku buat bisa mengejar jam tayang dan followers gitu ya teman-teman? Nanti kalian bisa share di kolom komentar ya. Apa ada yang sama kayak aku belum dimonetisasi selama ini ya teman-teman. Jadi kalian yang belum atau lagi mengejar jam tayang dan mengejar dolar itu semangat ya teman-teman, kayak aku gini meski aku udah lama kontennya. Jadi kalian juga bersemangat ya teman-teman sampai kita bisa menghasilkan di dunia konten ini ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Assalamualaikum, bye bye.